Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Taufan. Waalaikumsalam. Apa kabar, Ya, Abang? baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah berkunjung ke kantor. Siap, Abang. Ada salam dari netizen semuanya melalui WhatsApp dan kolom komentar saya. Apa kabar dan sehat selalu buat Abang katanya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Kali ini saya menyikapi daripada kabar yang cukup viral. Bahwa ini juga oleh sebagian dikatakan simpang siur, dikatakan oleh sebagian sudah menurut aturan dan sebagainya, terkait donasi 1,5 miliar untuk Agus, ya. Dimana Agus itu kan disiram matanya oleh Aji, ya, itu adalah rekan kerjanya, dengan air keras sehingga matanya mengalami kebutaan yang permanen saat ini. Nah, lalu kemudian dengan inisiatif baiknya Teknovi itu berkolaborasi dengan Densu, ya, Denny Sumargo, akhirnya kemudian memberikan informasi, membuka open donasi untuk Agus ini, dan tidak disangka ternyata donasi itu telah banyak sekali disumbang oleh seluruh netizen, 1,5 miliar. Nah, yang menjadi permasalahannya adalah bahwa setelah menerima 1,5 miliar, akhirnya 1,3 miliar itu ditransfer kembali kepada Teknovi. Ada yang mengatakan informasi bahwa 200 juta itu terindikasi disalahgunakan, bukan untuk pengobatan dan lain sebagainya. Kemudian ada yang mengatakan juga dari sisi Teknovi, kok ini haknya Agus loh, dia yang kena matanya buta dan sebagainya, kok malah diambil lagi. Bukankah keperluan itu bukan hanya pengobatan saja, tetapi kan untuk pengurusan dan sebagainya. Pendapat umum terlebih dahulu, Bang, dari sisi ini bagaimana, Abang? Iya, yang pertama, tumben nih Kang Yahya, biasanya bahas kasus Subang. Siap. Jadi gini Bang, memang saya banyak mendengar akhir-akhir ini terkait banyak ramainya viralnya di medsos gitu ya Bang, ya, terkait perkara antara Novi sebagai YouTuber, ya, beliau ya YouTuber atau selebgram atau apalah gitu ya, kreatif, konten kreatif ya namanya, konten kreator ya, dan terkait donasi yang diperbantukan kepada saudara Agus gitu ya. Siap. Jadi kalau saya melihat walaupun kita nggak fokus tapi tetap kita update Kang terkait masalah yang terjadi gitu kan. Siap. Di satu sisi kita turut prihatin gitu ya terhadap kondisi saudara Agus yang tertimpa musibah sehingga mengenai mata itu jelas vital gitu kan. Jadi ketika tidak bisa melihat, memang ini satu musibah yang luar biasa. Tetapi di satu sisi saya juga lihat niat baik dari Bu Novi gitu ya, yang sudah berupaya untuk membantu gitu, dan ini patut kita apresiasi, dan ini merupakan kekuatan netizen, di mana ketika netizen memiliki keinginan untuk membantu, faktanya sungguh mengagetkan bahwa dana yang terkumpul itu luar biasa besar gitu kan. Nah, permasalahan ini terjadi kalau saya lihat Bang Yahya ini setelah dikembalikan dana tersebut gitu ya. Sebenarnya kalau saya lihat dikembalikan dana tersebut yayasan dan akan digunakan lagi apabila Agus membutuhkan dana untuk pengobatan dan lain-lain. Hanya mungkin karena dari awal ada indikasi dana ini tidak digunakan semestinya, bahkan dengan adanya donasi harapan netizen agar bisa berobat atau melakukan pengobatan di rumah sakit yang tidak perlu menggunakan BPJS, karena kalau BPJS itu kan ada waktu prosesnya dan lain-lain gitu kan. Harapannya bisa dapat percepatan penyembuhan gitu kan. Nah, sehingga karena ada dugaan-dugaan seperti itu, Bu Novi itu mengambil inisiatif untuk meminta dana ini dikembalikan gitu kan. Nah, permasalahannya adalah setelah dana dikembalikan, nah itu timbullah berita-berita yang saya lihat dari
PH-nya Agus yang secara frontal di media itu, dan sampai akhirnya hari ini saya dengar juga, kita dengar sudah di LP kan ya? Iya, katanya. Sudah dibuat laporan polisi. Ya kalau dari kita Bang Yahya, yang pertama, kalau memang ada dugaan-dugaan terkait yayasan, terus ada juga menurut pengacaranya Agus itu ada soal narkoba atau apa, itu buktikanlah secara hukum gitu ya, karena kita juga tidak mau komentari itu. Tetapi harapan kita sebagai masyarakat, kami juga sebagai praktisi hukum ya, kita berharap masalah ini bisa diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan gitu ya, karena saya yakin dari sisi Pak Agus juga, saya yakin beliau pasti sangat terbantu dengan hadirnya Bu Novi gitu kan. Hanya itu tadi, jangan sampai hadirnya opini-opini sehingga memecah belah, sehingga membuat konflik ini tidak bisa didamaikan dan lain-lain gitu ya. Karena menurut saya beranggapan Bu Novi ini punya visi yang baik untuk membantu orang gitu ya. Dan saya juga sempat melihat podcast Pak Denny Sumargo yang mengundang juga orang yang kena musibah mata juga, dan malah ada banyak dari netizen itu berkomentar, serahkan saja ke dia daripada buat Agus gitu kan. Akhirnya konflik-konflik ini kan membuat dari sisi Pak Agus juga yang sebagai korban tambah sulit gitu kan. Dan dari sisi Bu Novi yang tadinya ikhlas membantu juga jadi hilang keikhlasannya gitu Bang Yahya. Jadi kalau kita berharap kedua belah pihak bisa cooling down, dan saya berharap dari pengacaranya, dari sisi kubunya Pak Agus ini juga bisa meredam gitu ya, karena lagi-lagi ini bukan hanya untuk pencitraan semata, bukan hanya untuk mencari popularitas, tetapi ini menyangkut orang yang memang benar-benar terkena musibah dan harus dibantu gitu. Dengan adanya begini kan konflik semakin kencang, sehingga banyak berita-berita atau penilaian netizen yang bias sudah kemana-mana kan gitu kan. Kalau kami sih mendukung agar perkara ini bisa diselesaikan secara musyawarah, tidak perlu saling hujat menghujat, karena niatnya awalnya semuanya ini niat baik gitu Bang Yahya. Jadi tapi kalau memang sudah dilaporkan polisi ya, saya berharap Pak Agus juga mencabut laporannya, sehingga ini bisalah pengobatan, karena dana ini masih ada, bisa dilakukan pengobatan lagi. Jadi jangan urus konfliknya, tetapi fokus untuk pengobatan gitu. Seandainya masih bisa gitu. Itu sih menurut saya Bang Yahya terkait case-nya Novi ini Bang. Oh siap. Ada lanjutan begini Bang, bahwa keinginan daripada pengacaranya Agus itu yang selalu digembor-gemborkan dalam media itu, ya itu kan haknya Agus 1,5 miliar, balikin dong katanya, gitu. Iya. Nah kalau nggak dibalikan, itu uang siapa katanya kan? Siapa yang mentransfer itu, mana tahu Anda gitu. Nah, apakah semua itu dibalikan dari misalkan ribuan orang, dibalikan satu persatu? Kalaupun iya mau dibalikan, kita juga pengen tahu buktinya, kira-kira gitu Bang. Bagaimana itu? Ya, kalau saya sih, karena kita bukan PH dari keduanya, sehingga kita hanya bisa mengamati saja gitu ya. Sejak awal kalau saya lihat, donasi ini sudah langsung ke rekening Agus gitu ya. Jadi tidak ada indikasi bahwa yayasan ini mau menguasai dana itu gitu loh Bang. Nah, cuman kan karena ada indikasi atau dugaan bahwa dana ini tidak dimaksimalkan untuk pengobatan, sehingga mereka, karena yayasan atau Bu Novi ini adalah representasi dari netizen gitu ya. Kalau netizen sih Kang, kalau dia sudah bantu dan sudah mengeluarkan, nggak mungkin juga mau minta kembali, karena kan niatnya ini ibadah. Sama seperti kita ini ada beberapa juga, misalnya ada 48 yatim apa yang selalu kita, dan kalau sudah keluar ya memang sudah niatnya sodakoh gitu. Artinya menurut saya dalam hal ini ya, secara hukum saya lihat bahwa yayasan ini terkait dana Agus ini tidak ada indikasi ingin menguasai gitu ya. Hanya itu tadi, karena ada dugaan bahwa ada penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan utama, tujuan awal, nah itu gitu loh. Tapi kalau misalnya
Agus ini ingin melakukan pengobatan lanjutan apa, saya yakin yayasan juga pasti akomodir karena dana ini dari awal diperuntukkan ke pengobatan Agus. Harusnya ini menjadi kesyukuran gitu Bang Yahya buat kita, banyak orang yang terkena musibah boro-boro dapat bantuan kayak begini kan gitu ya. Artinya ngurus BPJS saja susah, terus BPJS saja jadi istilahnya apa prosesnya juga lama, sehingga banyak yang karena saking lama penanganan akhirnya sudah keburu meninggal dunia atau apa dan lain-lain, sehingga posisi Pak Agus sebetulnya salah satu posisi yang harus kita banyak bersyukur karena sudah didukung sama seluruh masyarakat. Itu mengumpulkan 1 miliar lebih itu bukan main-main Pak ya, artinya itu sudah ribuan bahkan ratusan masyarakat atau rakyat yang berbondong-bondong. Siapa yang menyiarkan pertama, siapa yang mensponsori, siapa yang berusaha untuk istilahnya menyebarkan berita ini untuk meminta bantuan, pasti kan Bu Novi gitu ya. Artinya kita juga harus ada rasa syukur dan terima kasih karena tanpa Bu Novi mungkin jangan berharap kita dapat donasi sekian besar kan gitu Bang ya. Nah siap. Selanjutnya juga Bang, ada yang mengatakan kan berita miring dan memang berita ini berkembang kemana-mana pada akhirnya. Ada yang bilang kemudian dari kuasa hukumnya narkoboy lah, ada yang kena tipu lah, masalah mobil itu dan sebagainya. Nah akhirnya ada di pihak netizen yang berdiri moderat di tengah-tengah bahwa baguslah ada kasus ini, baguslah melebarkan sayap, misalkan ada tadi berita narkoba dan sebagainya itu bagus. Kenapa bagusnya? Katanya sehingga kemudian yayasan itu diaudit nantinya kira-kira. Karena tidak sedikit juga katanya fakta bahwa yayasan itu disalahgunakan dan sebagainya. Bagaimana kamu dapat? Ya sebenarnya semuanya ini pasti ada hikmahnya kan. Artinya kalau saya melihat dari sisi supporting Agusnya seperti tadi, tetapi kalau berkembang nanti masalah yayasan ini malah ada problem, ada masalah gitu ya, ada penyalahgunaan, ada apa dan lain-lain, bahkan sampai secara personal ada narkoba, ya itu sah-sah saja untuk dibongkar. Karena ya inilah realita, setiap satu gerakan atau satu usaha pasti ada konsekuensi dan itu ada negatif positif, ya kita harus terima gitu Kang. Artinya ketika memang Bu Novi harus menghadapi ini secara profesional harus menghadapi, tinggal kita lihat nanti. Tapi kita sebagai masyarakat yang melihat satu sisi ini ada korban yang nyaris tidak bisa melihat matanya gitu kan, entah bagaimana ke depan pengobatannya dan lain-lain, semakin panjang permasalahan semakin juga tidak teropeni kan gitu, tidak terobati dan lain-lain. Ya kalau kayak kita sih berharap, sebetulnya saya di posisi sebagai masyarakat gitu ya kan ya. Dan kita berharap masalah-masalah kayak gini nih harus bisa tuntas gitu ya. Secara kalau sudah di LP kan ya Agus tetap mau lanjut ya mau tidak mau, Novi juga harus membuktikan bahwa tidak ada semua tuduh-tuduhan dari pihaknya Pak Agus ini tidak ada yang terbukti gitu kan, tidak benar dan lain-lain gitu kan. Nah kita tontonlah perkembangannya ke depan kan gitu. Kalau kita berharap kejadian kayak gini jangan sampai terjadi lagi, karena satu sisi ada yang korban, satu sisi ada yang berusaha untuk membantu, tapi di tengah-tengah jalan harus berkonflik kan gitu kan. Sehingga sekarang korban ya menanti-nanti di rumah gitu kan, bagaimana kelanjutan hidupnya, dan Novi juga akhirnya bertahan, semuanya harus dia buktikan dengan menghadapi hujatan, tuduhan dan lain-lain gitu kan. Jadi kalau buat kita ketika memang ada isu-isu seperti itu dan memang ini sudah publish ya mau tidak mau harus kita bongkar semua gitu kan. Artinya kalau nanti ternyata di audit yayasan ini memang ada dugaan manipulasi dana dan lain-lain, nah itu kan ada hukumnya tersendiri kan. Kita serahkan saja kepada penegak hukum gitu kan. Memang hal penting dari yang terpenting atas kuasa hukum Agus itu adalah pencemaran nama baik. Bahwa Agus sendiri mengatakan dengan kuasa hukumnya, kok dikit-dikit katanya dimedsoskan, dikit-dikit diupload kira-kira begitu. Ini bahasa mereka ya Bang ya, Agus dan tim atau kuasa hukumnya, dikit-dikit dimedsoskan, sehingga lihatlah, cek katanya komentar-komentar nih, semua itu menghujat saya. Gitu dan memang faktanya begitu. Gimana tuh kan? Satu sisi Bu Novi ini adalah
memiliki satu profesi tadi, konten kreator ya, dan itu kan membutuhkan penghasilan beliau ini pasti kurang lebih itu dari hasil konten kreator, subscriber dan lain-lain itu kan ada hitung-hitungannya sendiri ya namanya. Sedangkan Bu Novi mencari donasi pun itu juga melalui konten kreatornya gitu. Sehingga ya sebenarnya pada saat antara Bu Novi sama Agus ini terjadi kesepakatan untuk saling untuk bisa dibantu cari donasi, berarti di satu sisi juga Agus juga harus setuju bahwa pola Bu Novi cari bantuan itu, donasi itu lewat konten-konten kan gitu kan. Beda hal misalnya contoh Bang Yaya pengusaha, bukan konten kreator tapi pengusaha punya bisnis lain gitu. Seperti saya tahu kan Bang Yaya pengusaha rental mobil misalnya gitu kan. Nah tiba-tiba ada Agus minta bantuan donasi dari Bang Yaya, itu kan murni dari Bang Yaya, sehingga tidak perlu dikontenkan, tidak perlu diekspos, tidak perlu diapa gitu kan. Nah, jadi ada banyak hal gitu ya, dan itu sabab musababnya juga pasti ada gitu ya. Nggak bisa juga kita merasa emosi dengan gayanya Bu Novi yang harus apa-apa dikontenkan, karena memang dari awal kita sudah tahu bahwa Novi ini siapa kan gitu. Dan bantuan ini adalah dari netizen yang pastinya netizen itu adalah netizennya Bu Novi semua kan begitu. Dan Densu. Densu ya. Denny Sumargo dan lain-lain. Artinya kan ini pasti harus diekspos karena netizen perlu tahu perkembangan dan lain-lain gitu. Jadi menurut saya ya kalimat-kalimat begitu saling hujat menghujat, saling menghakimi atau saling jadikan pertanyaan-pertanyaan yang negatif ini muncul kan karena memang sudah terjadi konflik antara kedua belah pihak gitu ya. Saya rasa pada saat donasi itu masih 100.000 itu saya rasa masih damai semua nih gitu. Semua. Artinya yang korban juga rela untuk diekspos dan lain-lain gitu loh. Ya itu Bang ya. Itulah harus kita paham ketika kita maju mengambil langkah A ya pasti ada konsekuensinya gitu. Berarti saya tidak bisa menyalahkan Novi juga dalam hal ini karena dia adalah keahliannya di konten kreator itu di media, di medsos kan gitu kan. Mau tidak mau dia kurang kuat karena donasi cuman sedikit ya dia minta bantuan ke Densu misalnya gitu kan. Nah Densu punya subscriber atau netizen yang lebih luas lagi, nah itu tambah lama tambah bertambah, membuat netizen simpatik akhirnya mau mengeluarkan dana secara ikhlas kan gitu. Siap Bang, terakhir terkait ini Bang, solusi terbaik dari keduanya mestinya gimana gitu Bang? Ya sebenarnya kalau harapan saya kedua belah pihak khususnya pengacara masing-masing ya itu lebih menurunkan ego, tensi gitu ya, memikirkan hal yang lebih penting yaitu hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak gitu loh Kang. Jadi pengacaranya Agus juga cooling down, mengajak Agus untuk berpikir yang tenang, yang dingin. Terus pengacara Novi juga jangan juga terpancing, harus berpikir untuk karena ini bicaranya dari awal adalah keikhlasan, donasi, sodako dan lain-lain. Ini bicaranya awalnya pahala nih Kang, antara orang yang membutuhkan sama orang yang ingin mengeluarkan dengan ikhlas kan gitu. Jadi jangan sampai keikhlasan netizen yang sudah rela mengeluarkan ini jadi tidak tersampaikan, malah kita ditontonkan dengan keributan-keributan yang lain-lain gitu Kang. Jadi harus kita pikirkan bahwa dana ini bukan punya Novi, bukan punya Yas, tapi ini punya rakyat nih, rakyat yang sumbangsi secara ikhlas. Nah, tidak ada terpikir untuk digunakan salah satu pihak. Yang jelas dana ini diperuntukkan untuk pengobatan Agus. Kita maksimalkan di situ aja. Belum tentu juga dana 1,5 miliar ini akan habis itu Agus sembuh, kan kita belum tahu. Tapi kalau sudah maksimal minimal ya, tapi itu tadi Kang, setiap netizen yang bersodakoh ya, nyumbang dana itu sih sebetulnya dari awal, dari niatnya mereka sudah dapat pahala gitu kan. Jadi sebetulnya sekarang tinggal ditontonkan hal yang duniawi lah gitu ya. Nah makanya kita butuhkan kenegarawanan pengacara kedua belah pihak
agar benar-benar bisa berpikir yang normatif, yang realistis, bahwa saat ini perkara yang kita tangani perkara kemanusiaan dan dana ini juga punya rakyat. Jadi sekarang udahlah, damai, selesaikan baik-baik, dana ini digunakan untuk pengobatan Agus, selesai kan? Gitu. Wah, terima kasih sekali yang solusi terbaiknya ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi solusi terbaik dari abang kita, Bang Tovan ini didengarkan oleh mereka, Bang Agus dan Teh Novi dan tim pengacaranya masing-masing. Mudah-mudahan yang terbaik buat mereka. Terima kasih juga buat abang atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.